Saya bukan Islam. Saya tak ada agama. Nur Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ni, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ni satu dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu video yang sangat viral ya, dimana viralnya itu sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa ajaran ini sesat dan sangat menyesatkan teman-teman sekalian. Di Indonesia teman-teman sekalian, ajaran ini dikenal dengan nama bab kesucian atau lebih dikenal dengan nama BS. Di mana di Indonesia diajarkan ya, diajarkan bahwa bab kesucian ini mereka biasanya mempelajari ilmu tenaga dalam, di mana fungsinya ilmu tenaga dalam ini ya tujuannya untuk membentengi diri mereka dari hal-hal gaib, dari hal-hal yang tidak baik ya. Ini bab kesucian BS ya. Sementara di Malaysia teman-teman sekalian, bab kesucian ini dikenal dengan nama Hadi Minallah ya. Di Malaysia dikenal dengan nama Hadi Minallah dan penggagasnya sama ya, yang bernama Bapak Wayang Hadi Kusuma teman-teman sekalian. Kenapa ya teman-teman sekalian ajaran ini disebut sesat dan menyesatkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia? Ya, pertama teman-teman sekalian, di dalam video yang beredar beliau telah mengatakan teman-teman sekalian bahwa beliau itu tidak beragama dan beliau bukan seorang yang beragama Islam ya. Beliau tidak beragama dan beliau bukanlah seorang yang beragama Islam. Berarti beliau ini liberal teman-teman sekalian. Tetapi selalu di dalam video beliau itu selalu membicarakan tentang Islam. Tetapi ideologinya berbahaya. Beliau bukanlah seorang Islam dan beliau tidak mempunyai agama. Yang kedua teman-teman sekalian, beliau ini menolak hadis. Ya, beliau ini menolak hadis. Bahkan ketika beliau menceritakan tentang pengalaman daripada Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan memakai buraq, beliau menolak. Ya, beliau menolak ya. Nanti di videonya akan dijelaskan sendiri kenapa beliau menolak ya. Terus yang ketiga teman-teman sekalian, ketika seseorang ini telah mencapai tingkatan ma'rifat ya, ketika seseorang telah mencapai tingkatan ma'rifat teman-teman sekalian, maka seorang itu tidak perlu lagi melakukan sholat. Ketika azan tiba, tidak perlu sholat. Secara zahirnya itu tidak perlu sholat. Cukup ingat Allah, itu sudah sholat ya. Jadi hukumnya ma'rifat itu menurut beliau ini ketika seorang menyembah Allah ya, itu hukumnya syirik. Dan ketika seorang tidak menyembah Allah, itu hukumnya kafir. Nah ini ya salah satu daripada ideologinya beliau ini. Kenapa ajaran ini disebut sesat dan sangat menyesatkan teman-teman sekalian. Ya, bahkan dalam sebuah video saya melihat beliau ini meraba-raba istrinya seseorang ya. Bahkan yang wanita itu rela diraba. Ini bahaya sekali ideologi semacam ini teman-teman sekalian ya. Yuk ya, langsung kita simak videonya, langsung kita lihat supaya jelas dan saya tidak mengada-ada di dalam pembicaraan saya. Yuk teman-teman sekalian, langsung kita lihat videonya. Gelagat para isteri pengikut hadis secara sukarela bersentuhan dengannya dalam satu majlis convocation CJ penamat risalah bab kesucian yang telah diadakan di Langkawi pada 10 sehingga 13 Jun 2022. Tuhan tak tengok you Hindu ke, Buddhis ke, Kristian ke, Islam ke. Tuhan tak tengok. Tuhan tengok you baik. Aku lebih suka orang yang tidak Islam, tapi orang itu berbuat yang baik. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa itu
Itulah cerita yang diulang-ulang, yang diriwayatkan oleh guru-guru terdahulu. Tapi kalau dalam Al-Quran itulah bunyinya, tak ada lain. Kalau Ustaz, ada yang kata Nabi jumpa Nabi ini, jumpa Nabi itu, naik ke Sidratul Muntaha, kendaraannya naik onta, apa? Oh, borak. Aku pun tak jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Burung unta kah? Apa? Burak. Burak ke borak? Borak ke buruk? Buruk? Macam-macam lah dicakap, naik burak, naik borak, ya. Tapi di dalam Al-Quran ada tak cerita naik burung unta tu? Burung unta pula. Burung apa? Borak. Ada tak? Hah? Jadi guru-guru bercerita ni dari mana? Kalau di bab makrifat, solat itu bermakna mengingat Allah. Sembahyang itulah mengingat, bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Bab makrifat bukan menyembah Allah, kerana menyembah itu syirik, tak menyembah itu kafir. Hukum makrifat, bila kau menyembah Allah maka syirik, bila kau tak menyembah Allah maka hukumnya kafir. Allah tidak berasma. Ini kedudukan makrifat, bab makrifat, bukan syariat. Mana zatnya? Mana zatnya? Muhammad. Zat Tuhan itu Muhammad namanya.